Saat ini saya mau minta maaf. Saya tidak memposisikan diri gubernur, ya. Saya memposisikan diri saya aja. Pada siapa? Pada orang Jawa Barat semuanya. Pada siapa? Pada orang-orang Jawa Barat yang hari ini pegang kekuasaan, baik di eksekutif maupun legislatif. Pada Pak Sekda, pada para kepala dinas, pada Pak Bupati, Ibu Bupati, wali kota, semuanya. Kenapa kita ini orang Sunda, Pak? Kita ini orang Jawa Barat. Kita ingin tanah kelahiran kita, tanah di mana kita hidup, tanah di mana kita besar, itu memiliki nilai, dihormati. Penduduknya 50 juta, alamnya hebat, manusianya luar biasa. Mari kita cintai, mari kita sayangi, mari kita perlakukan ini tanah Sunda sebagaimana kita menghormati ibu kita. Karena apa? Karena tanah Sunda itu disebutnya Sunana Ambu, bahasa Nusantara ibu pertiwi. Karena Sunana Ambu, kalau kita ingin mendapat kemuliaan, kalau kita ingin mendapat keberkahan, kalau kita ingin mendapat manfaat dalam hidup dan melahirkan kesejahteraan, caranya cuma satu: muliakan tanahnya, muliakan airnya, muliakan anginnya, muliakan mataharinya, muliakan dia, perlakukan dia seperti kita menghormati ibu kandung kita. Karena ibu kandung kita yang sejati itu adalah ada ibu kandung yang sudah terisi roh bernama Umi atau ibu, tetapi ada ibu yang belum ada rohnya, tapi rohnya adalah roh kesemestaan, yaitu alam ini. Dan saya ini meyakini betul nggak akan makmur ini negara, nggak akan makmur ini rakyat, nggak akan makmur ini Jawa Barat kalau tanahnya tidak dimuliakan, kalau tanahnya disakiti, kalau tanahnya dirusak. Nggak akan pernah. Kenapa? Dia menangis. Ada duit yang pergi, tukang tipu ditipu oleh tukang tipu, garong dirampok oleh copet, copet dirampok oleh garong. Kenapa mulia? Tapi sebaliknya, kalau tanah ini dimuliakan, dihormati, dicintai, maka dia akan keluar aura disebut damai. Kalau sudah keluar damainya, Mbak, kesejahteraan keluar. Sudahlah, kita ngomong tahun 76, kita pernah hidup di zaman itu. Kita ngomong tahun 80, Pak, pernah hidup di zaman itu. Orang hanya mengandalkan hasil pertanian, Pak, nggak ada hasil lain, Pak. Tapi manusianya hidup tentram, di lemur ayah hajatan, nangap golek, nangap jati pongan, nangap kaca pisuling, nangap degung, Pak. Dia masih dia anteran, ngalet, mencit domba, mencit sapi, mencit munding, nusangsara kulantaran hajat. Pertanyaannya sekarang, di era yang sudah serba ekonomi, serba digital, rakyat di lemur geus teu bisa hajat siga baheula, hajat nage nginjem bank enak. Dipaksa. Asetnya sudah hilang, sawahna geus leungit gebon teu boga, tanah jeung dicicingan geus teu boga. Kenapa ini terjadi?
jati kasilih kujunti leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna. Naon hartina lamun daek hiji lemur geus leungit eruh hirupna leungit jati kusilih kujunti leungit ciri ilang cara nu aya ukur riwah Pak Juri. Saya ngomong ilmiah. Kalau kita ingin leluhur kita tetap ada di tanah Sunda ini, maka daerahnya tidak boleh terlalu berubah dengan gaya baru. Dia harus tetap, pohonnya harus ada, bambunya harus ada, aliran sungainya harus tetap, batu-batuannya harus tetap, semuanya. Batu untuk rumah pun tidak boleh berubah. Kenapa? Akhir ini kurang ayah Muhammad tetap ini. Namun akhir ini orang tetap didinya. Saya termasuk orang yang meyakini betul ruh-ruh yang sudah meninggalkan raganya, dia tetap ada dalam kisah alam yang berbeda. Kalau kata Pak Habibie, Ainun ada di mana? Ainun ada di alam yang berbeda. Tetapi tetap ada. Kalau dia tetap ada, maka kita harus mengikatkan dengan leluhur kita dengan baik. Agar apa? Agar hidupnya ada panduannya. Pesawat harus ada panduannya, mobil harus ada panduannya. Tanpa sopir hari ini di Cina sudah bisa jemput barang-barang kirim karena ada panduannya. Kita ini sudah kehilangan garis panduannya pada leluhur kita. Karena garis panduannya hilang, kita mencari panduan yang baru. Nggak ketemu panduan yang baru, kita tertipu oleh panduan-panduan palsu. Akibatnya apa? Arah kebijakan pembangunan tidak terarah, tidak jelas, tidak punya identitas, kurang terus, tidak ada ruhnya, hilang damiannya. Sedangkan bangsa lain, Tiongkok dengan panduan leluhurnya berdiri menjadi negara yang kokoh. Tradisionalisme, modernisme menjadi satu kesatuan. Edan. Jepang tetap dalam panduan Shinto-nya, garis leluhurnya, tradisinya, bentuknya tidak berubah sampai hari ini. Korea Selatan juga hampir sama. Korea Utara dengan kekukuhan ideologi komunismenya, tetapi menjadi disegani. Arab dengan panduan leluhurnya, dia berjalan dalam karakter kebudayaan leluhurnya. Sampai hari ini bajunya tidak berubah, makanannya tidak berubah, bahasanya tidak berubah, tulisan di negaranya tidak berubah. Pertanyaannya adalah Indonesia apa? Kalau ditanya Indonesia yang paling dekat, yang paling cepat berubahnya seperti tanpa arah adalah Jawa Barat. Itu apa? Mau kemana engkau pergi? Mau dibawa kemana? Hilang panduan. Berpuluh-puluh tahun seperti pergi tanpa kendali. Kemudian hari ini mohon maaf, saya pergi kemanapun tidak pernah didampingi wartawan. Saya jarang sekali doorstop. Saya tidak pernah nyuruh Dinas Informasi Komunikasi bikin rilis. Anggarannya juga turun drastis. Kerjasama media dari 49 tinggal 3 miliar, setara dengan kabupaten kota. Pertanyaannya adalah, apakah Jawa Barat hari ini brandingnya buruk? Apakah Jawa Barat hari ini stigmanya negatif? Apakah Jawa Barat hari ini kehilangan trending topiknya? Tanpa biaya, tanpa konsultan, tanpa pemandu, dipandu oleh apa? Oleh semesta. Yang digerakkan siapa? Seluruh penghuni bumi berkomentar, berbicara apa adanya, dan saya akan tetap menampilkan apa adanya.
Saya nggak berpikir ke depan apa. Saya hanya ingin berpikir 5 tahun ini mimpi saya harus terwujud di tanah yang begitu aku cinta. Untuk itu, mohon maaf pada semua birokrasi, legislatif, Anda hari ini hanya satu yang saya minta. Yakinilah bahwa kita berjalan bersama dalam panduan rasa dan cinta terhadap tanah, air leluhur kita ini. Dan kita akan bersama-sama berjalan bersama semesta. Sudah. Allah itu memberikan petunjuk lewat semesta, sudahlah. Sudahlah, Allah ini memberikan petunjuk pada semesta. Semesta itu bisa diterjemahkan lewat BMKG. Tapi kan semuanya lewat semesta. Tanda-tanda ini semesta. Bupati Pangandaran bertemu saya, bareng dengan saya. Yakinilah semuanya selesai. Seluruh masalah yang kita hadapi, yakinilah selesai. Kenapa kita punya ibu? Kalau saya si rumusan hidup saya, ada masalah seberat apapun, saya tinggal duduk di depan makam ibu saya, selesai. Nah, untuk itu nggak ada. Dan kemudian jangan ada dalam pikiran kita, itu mungkin nggak laksanakan lu, saya mata gaul. Sudah. Yakin nanti juga akan berjalan menuju puncak kejayaan, puncak kemakmuran, puncaknya. Dan kita ini ingin melihat orang Jawa itu bahagia. Bukankah hari ini kita sudah merasakan? Dulu orang bayar pajak, mukanya busem bertengkar dengan petugas. Hari ini orang ngantri bayar pajak sambil penuh dengan kebahagiaan. Dengan sebuah harapan, Bapak Aing geus mayar pajak, engke isukan jalan kudu alusnya. Tidak, kita ini tinggal mewujudkan besok jalan kudu alus. Karena ini tidak boleh dihianati lagi. Ini uang sudah kita pakai jalan sih. Sudah. Rakyat bergembira, Bapak sok disamsak, ditapenda. Pernah Anda mengalami sebuah peristiwa seperti hari ini? Tidak pernah. Bahagia apa? Ngantri 2 kilometer ngantri berjam-jam. Ada yang 6 jam bayar pajak. Bahagia. Siapa yang menggerakkan itu? Semesta. Siapa yang nyuruh? Allah. Kemudian melalui apa dia bisa tergerak? Doa ini. Jadi saya ngumpul di sini, bicara di sini, barang di sini. Saya sutradara, merangkap produser, merangkap pelaksana. Saya kan tidak minta pasek untuk difasilitasi. Saya tidak minta siapapun untuk memfasilitasi saya, karena saya senang hidupnya, senang melayani. Saya tuh senang lihat orang makan. Saya tuh senang lihat orang makan, saya perhatiin, makanya tangan saya galak, makan. Saya senang lihat orang. Dan saya senang memasak, maksudnya saya tuh ngerumusin subuh, midi engkau beli iya. Saya tuh ngatur semuanya di sini. Dan yang di sini tuh nggak pernah oleh kita rapat, nggak pernah. Grup musik saya tidak pernah bikin rencana, ayo kita duduk bareng, nggak pernah. Sudah, mereka satu aja, percaya sama Bapak, insya Allah nanti kita bisa berjalan. Sudah, satu aja, saling percaya. Kalau Anda ingin nyaman naik bis, Anda harus percaya sama sopir. Tapi kalau Anda naik bis tidak percaya sama sopirnya, maka Anda gerutu di belakang. Anda tidak nyaman, sopirnya tidak tenang, ujungnya nabrak. Sudah, karena sudah percayakan. Kenapa? Begini kan Baby, ya sudah Pak. Kita mau pakai metodologi apa? Mau pakai metodologi demokratisasi, mau pakai metodologi musyawarah dulu, rapat dulu, malah aneh. Kaburu kaburu macet. Maka saya tidak, saya pakai intuisi. Maka tugas sekda dan di bawahnya adalah menerjemahkan dari sisi administrasi.
Dan saya pun pasti punya rambu-rambu, punya nilai. Saya tidak mungkin mencelakakan orang. Selama saya mimpin di Purwakarta, tidak ada satupun staf saya yang celaka, kecuali atas kebandelan dirinya. Maksa apa yang saya larang, tidak ada. Dan di zaman itu zaman yang sangat berat. Dan yang terakhir, keyakinan saya pada keuangan yang akan bisa ditawar. Kenapa? Saya lahir besar dari manajemen keuangan keluarga yang tidak ada angkanya, tapi ibu bapak saya itu hidup tanpa hutang. Anak-anaknya selesai. Saya pernah memasrahkan diri pada Allah, naik mobil tanpa ongkos, akhirnya tidak ditagih walaupun itu salah. Saya pernah memasrahkan diri pada Allah, saya tidak bisa menemukan makan 3 hari 3 malam, hanya minum air putih, tapi badan saya tetap segar. Bagi saya sangat penting. Tetapi saya meyakini betul bahwa keuangan dikelola dengan penuh keikhlasan, maka banyak keajaiban yang akan dialami. Jadi saya nggak takut defisit. Waktu silahkan Pak Sekda cek. Waktu kita ngomong pergeseran, saya ngomong ke Pak Sekda, bisa nggak pendapatan kendaraan ditambah 1 triliun? Jadi kepalanya begini, Pak Sekda takut. Ya sudah, kalau nggak berani ya sudah. Tapi sekarang berani taruhan, tahun ini lebih dari 1 triliun tambahan. Sudahlah, katanya yakin pada Allah, tapi kok tidak pernah melakukan spekulasi. Jadi kalau hidupnya tanpa spekulasi, orang tidak pernah punya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, Christopher Columbus tidak akan bisa tembus ke menjelajah dunia. Kalau tidak punya keyakinan, POC tidak akan datang ke sini. Artinya kita ngomong keimanan, tapi kita kalah sama POC, kalah sama Belanda, kalah sama orang Arab. Orang sudah ekspansi Pak, ke negeri kita. Kita ini bertahan saja nggak bisa. Orang sudah ekspansi ke kita Pak, bertahan saja sudah nggak bisa. Orang sudah mendeklir diri dia adalah manusia sempurna dan genetikanya sempurna. Kita meyakini bahwa nenek kita orang-orang baik, kakek kita orang baik, leluhur kita orang baik. Kita aja nggak berani ngomong begitu. Kita aja nggak berani. Nah saya ini berkata, sekarang kita harus mulai punya kepercayaan diri bahwa kita adalah keturunan orang baik, kita adalah keturunan orang hebat, kita adalah keturunan orang mulia, kita adalah keturunan adiluhung, dan kita keturunan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik seluruh semesta. Sudah. Untuk apa? Agar kita lurus pada keyakinan kita, pada pencapaian kita, pada tujuan hidup kita, pada tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Itu saja. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari bahagia, dan saya selalu dalam setiap momen menuju kelahiran, selalu yang saya ceritakan adalah ibu, induk. Jadi kalau orang lain kelahiran itu begini caranya, kalau saya enggak. Kelahiran itu berarti adalah ziarah ke ibu saya. Ziarah terindah ke ibu saya itu bukan di saat lebaran, tetapi di saat kelahiran. Itulah ziarah terindah. Karena apa? Karena sesungguhnya peristiwa kelahiran kita mengingatkan kita pada ibu kita. Karena melahirkan ibu kita, maka diri kita harus bisa membawa kebaikan bagi banyak ibu. Maka hari besok saya canangkan sebagai hari balik kain, nyaah kain. Balik kaindung, nyaah kaindung ada 2. Satu, nyaah pada jenis kelamin perempuan yang sudah tua seperti ibu kita. Yang keduanya adalah mencintai tanah Sunda sebagai ibu kita. 2 hal itu, dan saya meyakini ketika kita sampai pada itu, sudahlah tong hariwang tong
Poncol, Empong Melang, Jawa Barat, Nanjung, Icuritan, Nanjil, Dinu Kahirupan, Rahayu Satungtung Gunung, Raharja Saampar Jagat, Gemaripah Repehra. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci ucai ibu